Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Banyak yang kita bahas tadi bicara mengenai keadilan. Memang nggak akan pernah ya kita menemukan keadilan yang hakiki di dunia ini. Karena keadilan hanya bisa nanti kita temukan ya. Keadilan sejati hanya nanti ya. Pada saat kita dihisap nanti. Tidak ada satu titik pun yang tidak adil. Semua tindakan kita di muka bumi ini, baik buruk itu akan dihisap ya. Ya, itu dengan seadil-adilnya. Bu. Begitu ngomong dihisap langsung pada nunduk, inget dosa deh. Dosa gua, ya Allah. Sama suami baru aja ngomelin laki gua tadi. Bu. Bu. Kalau jadi orang itu kira-kira susah nggak jadi orang yang adil, Bu? Susah ya, Bu ya? Susah ya, Bu ya? Jangankan sama orang lain, sama anak aja susah ya, Bu ya? Bener nggak, Bu? Sama anak yang satu sama anak yang lain kadangkala, tuh langsung senyum tuh. Ada nggak kadangkala perlakuannya agak beda, Bu? Bener ya? Ada anak yang kayaknya susah banget ngomonginnya, bener? Oh langsung ngangguk ya, bener. Oke, siapa yang mau curhat silakan, yang mau curhat angkat tangannya. Mana nih? Banyak semuanya kalau udah mau curhat. Ya udah Ibu dah, silakan nama Ibu, siapa mau curhat soal apa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yuli Herawati dari Majelis Ta'lim Masjid Al-Barkah Asy-Syafiyah. Ya. Saya mau bertanya kepada Habib. Ini apa? Curhat, Bu, mau curhat. Mau curhat juga, ya sekalian nanya, ya. Ya. Curhat. Ya sebagai hamba yang merasa udah istiqomah, misal sholat tahajud ya istiqomah, sholat duha kayak gitu, terus melaksanakan tilawah Al-Quran kayak gitu misal, alhamdulillah itu kami udah sekeluarga udah tunaikan gitu ya. Nah ada beberapa misalnya kok ada masalah kayak gitu, misal berkaitan dengan rezeki gitu ya. Kadang tadi berkaitan dengan ekonomi orang itu kan beda-beda ya. Berkaitan dengan masalah misal pengurusan administrasi anak, misalnya biaya sekolah, yang satu kuliah gitu ya. Nah, itu berkaitan dengan misal penghasilan suami misalnya tidak sepadan dengan pengeluaran gitu ya, pemasukan pengeluaran tidak sepadan. Nah kayak gitu, adakah bentuk-bentuk kita merasa nih udah ya Allah, misalnya kita berdoa ya Fatah, ya Rozak, ya Goni, ya Mugni gitu ya. Nah itu kok masih nggak cukup ya gitu. Kok kadang nggak cukup nih, ya Allah kapan engkau kabulkan cukupnya rezeki saya kayak gitu. Nah adakah bentuk-bentuk kita udah doa nih, kadang kan Habib iman itu ya jitwayan kus gitu ya. Adakah bentuk-bentuk pengabulan doa Allah itu dalam bentuk lain gitu ya? Gitu aja pertanyaan saya. Mudah-mudahan mendapatkan hikmah dari talim ini. Mudah-mudahan saya ucapkan jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, salam. Bu, maaf Bu, ini mau nanya ya Bu ya. Ini mungkin artinya udah ibadah, udah semuanya udah dijalanin gitu ya Bu ya. Tapi setelah kita ngamalin semuanya, tapi artinya kok dari kebutuhan kita nggak sesuai gitu sama yang kita dapetin gitu. Jadi Ibu pengen sama Habib kira-kira Bib
apa yang mesti saya lakuin supaya saya bisa dapat rezeki yang berimbang gitu. Apa mungkin ada yang salah dari saya lakuin gitu ya Bu ya? Ya, apa belum sempurna ibadah Apa belum sempurna ibadah gitu. saya? Apa Ya. ada salah saya gitu Bib gitu. Jadi kan kayaknya baik tetap ya baik sangka sama Allah, Baik makanya sangka bentuk sama Allah. pengabulan doa-doa yang tadi saya panggil itu adakah bentuk-bentuk apa pengabulan Ya, bentuk ya. doanya? Gitu. Silakan Habib. Balap. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu, doa kita sudah terkabul semenjak Allah izinin kita buat sholat tahajud. Enggak semua orang Allah bangunin buat sholat tahajud. Doa ibu udah terkabul semenjak Allah izinin ibu baca Al-Quranul Karim. Enggak semua orang punya kesempatan waktu untuk membaca Al-Quranul Karim. Doa ibu sudah terkabul semenjak suami ibu dikasih pekerjaan yang mendatangkan rezeki yang halal buat ibu. Nanti cukup atau enggaknya Allah Subhanahu wa taala akan atur, akan kasih jalan keluar. Doa kita akan dikabulkan dalam berbagai macam bentuk. Pertama, sesuai dengan apa yang kita minta. Yang kedua, lebih baik daripada yang kita minta. Karena kita ini kadang-kadang bodoh, kita ini kadang-kadang nggak tahu. Kita tahu apa yang kita pengen, kita nggak tahu apa yang kita butuh. Tapi Allah akan antarkan rezeki itu di saat yang terbaik, dalam bentuk rezeki yang terbaik, dengan cara yang terbaik. Allah bakal anterin itu dengan cara yang paling baik di saat yang paling tepat buat kita. Rezeki bakal datang kepada kita. Selama kita husnuzon, kata ibu sudah berhusnuzon, berprasangka baik sama Allah Subhanahu wa taala, nilai yang top luar biasa. Ibu support suami ibu, jangan sampai suami ibu nyari harta yang haram, ngasih makan rezeki yang haram kepada keluarga. Karena itulah yang jadi penghalang daripada rezeki kita. Yang kedua, kalau misalnya rezeki kita seret, cek adakah perilaku kita yang membuat rezeki kita seret. Salah satu di antaranya adalah tidak membayar hutang tapi kita mampu membayarnya. Kita punya utang di warung, kita mampu membayar hutang tersebut tapi kita tunda-tunda, kita duluin beli tas yang baru atau beli kerudung yang baru. Padahal kita masih punya utang. Hati-hati, itu salah satu yang bikin kita rezeki seret karena kita zolim sama orang lain. Nah, karena ketidakadilan dari sikap kita membuat rezeki kita seret, gak datang kepada kita. Yang kedua, periksa pekerjaannya. Mudah-mudahan pekerjaannya adalah hal yang halal. Adakah dari pekerjaan suami kita sesuatu yang syubhat bahkan haram? Kalau ada yang haram, hati-hati, dukung, support suami supaya dapatnya dari yang halal. Sedikit tapi halal jauh lebih berkah daripada banyak. Tapi ada yang haram, na'udzubillahimin zalik. Ibu, saya temuin beberapa orang, beberapa ibu-ibu punya anak banyak luar biasa. Suaminya pekerjaannya biasa aja, tapi anaknya hidup semua. Anaknya gede semua, anaknya bahkan sukses-sukses. Bahkan di antara anaknya ada yang hafal Al-Quran. Di antara anaknya ada yang jadi pebisnis. Di antara anaknya ada yang kuliah di luar negeri. Saya tanya ibu itu, Bu, kok bisa sih suaminya kan kerjaannya biasa aja. Suaminya kan kerjaannya duitnya dikit ibaratnya. Kata ibunya, saya jaga suami saya supaya nggak ngasih makan keluarga dengan sesuatu yang haram. Saya masak semua bahan-bahannya halal, saya kasih kepada anak-anak saya. Itu yang mendatangkan rezeki insya Allah untuk kita semua. Jadi jangan khawatir ya Bu, insya Allah Allah bersama kita. Baik, Masya Allah. Bu, udah jelas ya Bu ya? Bu, jelas? Alhamdulillah. Masya Allah. Silakan ada yang mau tanya lagi? Angkat tangannya. Ibu mau nanya, sabar ya Bu ya. Baik, mau curhat nanti ya, sabar ya. Silakan Ibu. Ibu, ya silakan ini Ibu. Ibu, ya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah langsung angkat dekat mic-nya. Saya dari Ibu Ain di Majelis Taklim Al-Barakah. Boleh mic-nya ya. lebih dekat lagi Bu. Saya mau bertanya, Ya. kenapa di dunia ini kok kayak tidak adil dengan saudara kita yang ada di Palestina dan Gaza.
Ibu boleh lebih dekat saja mic-nya, dekat bibir Ibu. Kenapa ke dunia ini serasa tidak adil saudara kita semasa di Palestina dan di Gaza yang masalah kemarin. Ya, oke, silakan Ustadz. Ustadz Jumarudin boleh dijawab Ustadz, Fadol. Yang Gaza, Ya. Palestina, Gaza dan Palestina. Kenapa serasa tidak adil dengan saudara kita yang di Gaza dan Palestina? Oh iya, oke silakan Ustadz. Kenapa dunia ini tidak adil terhadap Palestina? Kalau Palestina itu kan dibom begini, dunia ini pada diam semuanya gitu. Kenapa dunia ini kok tidak adil gitu? Kalau memang keadilan itu ada gitu. Oh bagus, pertanyaannya bagus. Tidak adil. Kita itu boleh mengatakan Allah tidak adil, syaratnya satu. Ilmu kita sama dengan ilmu Allah. Baru bilang Allah nggak adil. Tapi karena ilmu kita tidak setara sama sekali dengan ilmunya Allah, tidak pantas kita mengatakan itu tidak adil. Contohnya begini. Kalau kita ada episode film, biasanya jagoannya di awal-awal belakangan. Jagoan muncul babak belur ya. Iya. Maka kita melihat kezaliman itu. Iya. Tapi kalau kita lihat selesai film episode terakhir, nanti jagoannya menang. Subhanallah. Dan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina, itu adalah episode saat ini adalah episode pengorbanan. Episode perjuangan. Nanti endingnya sebagaimana Nabi Yusuf di penjara, ya kan? Dituduh mau berbuat tidak senonoh, tapi ending kisah. Maka kita akan menyebut seluruh peristiwa sulit yang dialami ini akan bisa kita nilai dengan keadilan ketika kita tahu seluruh episode kehidupan ini. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Mengapa kok ada ketidakadilan dalam sudut pandang kita yang cetek ini yang terjadi di Palestina? Karena saudara-saudara muslimnya yang zalim. Allah memberikan ujian kepada saudara kita di Palestina untuk memberikan peluang amal bagi saudaranya di Mesir. Tapi Mesir diam. Untuk memberikan kesempatan kepada tetangga-tetangga yang muslim untuk membantu saudara-saudara kita. Tapi ternyata tetangganya adalah tetangga yang jahat, bukan tetangga yang baik. Maka sebenarnya ujian Palestina yang pertama adalah hikmahnya sedang mengajarkan kepada kita arti kesabaran yang sesungguhnya. Palestina mengajarkan kepada kita arti kemerdekaan yang tak bisa dijajah dengan tekanan, dengan iming-iming uang. Kemerdekaan yang hakiki Palestina mengajarkan kepada kita. Di saat negara-negara yang lain yang tak berani berkata tidak kepada Israel. Tapi justru Palestina mengajarkan kepada kita, tidak, sesungguhnya mereka sesungguhnya merdeka. Kitalah sesungguhnya negara yang terjajah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Tidaklah Allah mengambil kecuali Dia memberi. Allah memang mengambil dari mereka kenyamanan hidup. Tapi Allah banyak memberikan kepada mereka rasa dekatnya kepada Allah. Ketika tidak ada lagi yang menolong, maka bagi mereka hanya ada satu pintu, pintu Allah. Allah mengambil dari mereka kenyamanan hidup, tapi Allah memberikan tawakal kepada mereka. Allah memberikan ikhlas kepada mereka. Allah memberikan kesabaran kepada kita, kepada mereka. Dengarkan ini ya. Dalam semua keadaan Allah memberikan kebaikan kepada kita. Saat diberi nikmat, kemudahan, Allah sedang ingin memberikan syukur kepada kita. Saat diberi kesulitan, sesungguhnya Allah sedang memberikan kesabaran kepada kita. Banyak ibadah yang tidak bisa kita lakukan kecuali melalui pintu penderitaan dan pintu kesulitan. Dan itu yang sedang diberikan oleh Allah kepada saudara kita di Palestina. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi Bu sudah terjawab ya Bu ya. Bu, Masya Allah. Setiap
ketidakadilan yang terjadi di muka bumi ini juga bisa jadi pelajaran bagi kita. Ya, ya. Dan kita yakin bahwa pada akhirnya ini juga jadi ladang amal buat kita kan untuk berbuat ya terhadap ketidakadilan tadi itu. Seperti tadi kata Kiai, ternyata dari situ akhirnya memisahkan mana yang minyak dan mana yang air. Benar ya Kiai ya. Jadi ladang amal buat kita, kita bisa berlaku, bisa menyumbangkan donasi untuk Palestina ya. Ada yang diam saja, ada yang pura-pura tidak tahu, ada yang berdoa setiap malam seperti Habib menunjukkan sikapnya, dukungannya kepada Palestina dengan bajunya. Masya Allah ya Bu ya. Ya Bu, ada ibu-ibu juga yang setiap hari atau mungkin pakai bros Palestina ya Bu. Ya kan, nah Masya Allah. Baik, insya Allah ya, jadi biar bagaimanapun kita yakin bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Tinggal kitanya yang memutuskan ya, bagaimana kita bersikap terhadap hal itu, mau menjadikan ini sebagai ladang amal, dan bagaimana kita untuk berjuang untuk menegakkan keadilan atau tidak. Bu, mau menegakkan keadilan enggak? Oke, Bu. Yes. Bu. Bu. Yes. Tetap di sini, di mana? Cahaya Hati Indonesia.